Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan ya. Hari ini ya, sebelum memulai materi pada hari ini, ada baiknya untuk anak-anak terlebih dahulu membaca doa, berdoa dimulai, berdoa selesai ya. Nah, jangan lupa pena dan buku dan alat tulis ya. Nah, agar materi yang Ibu jelaskan itu dapat diingat ya, karena tidak semua ada di buku ya. Nah, di sini hari ini materi kita tentang praktek budidaya tanaman hias ya. Nah, di sini ada praktek budidaya tanaman hias dilakukan dari membuat perencanaan ya, lalu menyiapkan sarana produksi, lalu pengelolaan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen dan pasca panen ya. Nah, di sini ada syarat untuk mengetahui tumbuh budidaya tanaman hias ya. Nah, di sini ada salah satu contoh budidaya tanaman hias yaitu bunga kertas ya. Nah, yang pertama ada namanya iklim. Iklim merupakan syarat pertama yang harus diketahui jika ingin menanam bunga kertas ya. Karena menanam bunga kertas itu biasanya antara curah hujannya yaitu antara 112 mm sampai dengan 119 mm per bulan ya. Itu sangat cocok untuk menanam tanaman bunga kertas ya. Lalu ada yang B, yaitu suhu yang sangat tepat ya, yaitu antara 24 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius ya. Lalu ada namanya media yang digunakan adalah tanah gembur yang halus ya. Karena biar optimal ya pertumbuhannya semakin bagus ya. Lalu ada namanya bunga kertas bisa tumbuh di ketinggian 10 mdpl sampai 1600 mdpl ya. Nah, namun kalau untuk di daerah pegunungan biasanya ditanami menggunakan pot atau disebut juga semacam kayak bonsai ya. Lalu ada lamanya masa tanaman. Kalau lamanya masa tanaman ini beda-beda ya, sesuai dengan kondisi tanah, iklim, lalu potensi tanaman hias di setiap daerah ya, atau di setiap tempat ya, jadi beda-beda ya. Lalu ada namanya 3 pembuatan rencana proses budidaya tanaman hias. Nah, ini adalah proses budidaya yang akan dilakukan dimulai dengan persiapan lahan hingga panen ya. Lalu pelaksanaan budidaya dilakukan dengan sesuai dengan rencana yang telah kita buat ya. Lalu pengamatan, ada namanya pencatatan, lalu proses tumbuhnya tanaman, lalu yang terakhir adanya evaluasi ya pada setiap tahapan hingga panen. Lalu ada namanya perhitungan harga budidaya tanaman hias ya. Nah, kalau perhitungan harga budidaya tanaman hias ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku,
Yang kedua ada namanya harga pokok produksi atau disebut dengan HPP. Lalu ada metode penerapan harga produk. Dan yang keempat yaitu menentukan harga jual ya. Nah, yang pertama ada namanya biaya baku. Nah, kalau biaya baku ini ya, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku ya, baik bahan baku utama, bahan tambahan maupun bahan kemasan ya. Semua biaya tersebut adalah komponen yang akan menentukan harga suatu pokok produksi ya. Lalu yang kedua ada namanya harga pokok produksi atau disebut dengan HPP ya. Nah, itu biasanya dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah produk ya. Nah, itu mulai dari biaya bahan, ada biaya tenaga produksi, biaya tidak tetap, biaya tetap ya. Kalau biaya tidak tetap itu ada listrik, air dan lain-lain ya. Ada biaya pemasaran dan labahnya ya kita hitung ya. Lalu yang ketiga ada namanya metode penetapan harga produk ya. Nah, di sini kalau metode penetapan ini dibagi menjadi 3 pendekatan ya metodenya ya. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu pendekatan biaya. Yang ketiga yaitu pendekatan pasar ya. Dan yang terakhir yaitu menentukan harga jual ya. Kalau menentukan harga jual itu sesuai ditentukan dengan mempertimbangkan besar atau ruginya suatu perusahaan ya. Harga jual produksi adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan promosi ya. Nah, lalu ada namanya pemasaran langsung, budidaya tanaman hias ya. Di sini yang pertama ada namanya faktor yang harus diperhatikan dalam pemasaran ya. Yang kedua ada strategi pemasaran. Nah, kalau strategi ini ada 4 yaitu produk, harga, tempat dan promosi ya. Lalu yang ketiga ada namanya pemasaran langsung atau tidak langsung. Yang keempat adalah perdagangan elektronika. Yang kelima adalah media promosi untuk daerah ya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian ya. Itu kerjakan tugas uji kompetensi bab 3 itu yang ABC-nya ya. Nah, yang kedua, Ibu lupa nulisnya ya. Yang kedua ya, sebutkan strategi pemasaran berdasarkan produk, harga, tempat, dan promosi ya. Sebutkan, Ibu ulang lagi ya. Sebutkan dan jelaskan strategi pemasaran menurut produk, harga, tempat, dan promosi ya. Itulah tugas kalian ya. Itulah materi pada hari ini ya. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas bisa melalui WA grup atau WA pribadi Ibu, lalu bisa juga langsung temui Ibu ya. Itulah materi pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.